Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis penting untuk mengatasi persoalan kelaparan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Presiden mengatakan kebutuhan pangan merupakan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah. Bahkan Presiden Prabowo mengungkapkan berbagai lembaga internasional telah memperingatkan potensi meningkatnya angka kelaparan global dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan terus meningkat sehingga setiap negara perlu memperkuat ketahanan pangan domestiknya. Bahkan dirinya mengatakan Indonesia saat ini berada dalam posisi lebih baik karena produksi pangan nasional mengalami peningkatan dan juga mulai mencatat surplus pada sejumlah komoditas. Ada juga yang nggak setuju MBG. Harusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Ya pemirsa, demi memenuhi kebutuhan rakyat, pemerintah kini menyetujui perpanjangan tenor KPR rumah subsidi hingga 40 tahun. Ya, selain itu bunga KPR subsidi juga dipertahankan sebesar 5%. Kini masyarakat yang ingin mendapatkan rumah subsidi jadi lebih mudah. Pemerintah telah menyetujui memperpanjang tenor atau jangka waktu kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi menjadi maksimal 40 tahun. Kebijakan ini diharapkan bisa meringankan cicilan masyarakat sekaligus memperluas akses kepemilikan rumah bagi kalangan berpenghasilan rendah. Aduh, kayaknya kepanjangan banget ya. Sebagai karyawan pemerintah, apakah sampai gitu 40 tahunan? Dan dengan kondisi ekonomi kayak gini gimana nggak sulit gitu loh kan. Orang juga pada bingung semua. Orang sekarang suruh beli rumah juga pada mikir. Selain memperpanjang masa cicilan, pemerintah juga memutuskan bunga untuk rumah subsidi dan rumah susun tetap sebesar 5% dan 6%. Tapera bisa bekerja lebih keras supaya bisa mencapai target. Ya sudah disiapkan kuota 350.000 supaya bekerja dengan keras, berkoordinasi dengan perbankan dan pengembang ya. Dan Bapak Presiden sudah memberikan BPATB gratis, ya biaya perolehan tanah bangunan gratis, PBG gratis. Saya pikir itu tadi. Bila resmi berlaku sesuai simulasi BP Tapera, maka warga dengan minimal gaji Rp2.300.000 nantinya bisa mencicil rumah sekitar Rp770.000 per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menyebut skema kredit pemilikan rumah subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik. Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho, dengan masa cicilan yang lebih panjang, angsuran rumah subsidi diperkirakan menjadi jauh lebih ringan, yakni sekitar Rp500.000 hingga dengan Rp700.000 per bulan. Bahkan skema ini diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang menghasilkan sekitar 2,8 juta per bulan untuk memiliki rumah pertama. Heru memastikan aturan terkait dengan tenor KPR 40 tahun saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Pasalnya aturan sebelumnya hanya mengatur tenor KPR hingga 30 tahun. Ya, kalau Kepmennya ya saat ini sedang dalam proses penyesuaian dari Kepmen PKP ya, dari PKP yang tadinya kan hanya 30 tahun. Ya, saat ini sedang proses finalisasi untuk disesuaikan 40 tahun. Nah, setelah itu akan menyusul juga penyesuaian di sisi keputusan Menteri Keuangan terkait dengan pernyataan investasi pemerintah yang saat ini ya perintahnya ke kami sebagai operator investasi pemerintah untuk FLPP masih tenor 20 tahun. Sehingga perlu disesuaikan juga keputusan Menteri Keuangannya. Nanti gimana soal rumah subsidi yang bisa dibeli selama 40 tahun ini cicilannya? Ya sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau misal untuk saya pribadi dengan cicilan yang 40 tahun,
Pasti lebih murah ya. Pasti lebih murah. Cuman gitu. kan waktunya lama banget. Sampai kita misalnya saya di umur 20 sekian tahun ya. Terus 40 tahun artinya saya baru 60 sekian. 60 sekian. Nah, usia produktif itu kan biasanya sampai 60 sampai 64 tahun. Kalau seandainya kita lulus kuliah kerja Biasanya 1-2 tahun, langsung ngambil cicilan rumah, itu selesainya pas usia produktif selesai. Bahkan setelah pensiun baru lunas gitu ya. Ya, coba dipikirkan ya, mau ngambil betul. rumah subsidi apakah ngambil 40 tahun atau 30 tahun, tergantung kemampuan masing-masing, Betul. dihitung-hitung gitu ya, bulanannya bagaimana, dan juga jangan sampai menyulitkan di masa tua nanti, Betul. begitu ya. Tapi ditambah lagi nih dari konstruksinya sendiri ini seperti apa? Kalau 40 tahun, kalau misalnya dari bangunannya sendiri kurang bagus, terus tambah Jangan-jangan lagi, pas lunas udah keropos. itu dia dikhawatirkan Ya mudah-mudahan walaupun subsidinya dipanjangin, masa bayarnya selama 40 tahun cicilannya, tapi konstruksinya juga dipastikan aman begitu ya, dan kokoh sehingga di masa 40 tahun berikutnya masih bisa digunakan. Betul. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memastikan akan meniru Cina dalam pengembangan industri berbasis inovasi dan teknologi. Ya, pasalnya klaster industri tersebut di negara Cina telah berkontribusi besar hingga 13% terhadap produk domestik bruto. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan peta jalan atau roadmap terkait industri berbasis inovasi dan teknologi yang didorong oleh riset. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy mengatakan, negara Cina telah berhasil melakukan pengembangan ekonomi dan industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan telah memberikan kontribusi yang besar dari klaster inovasi dan teknologi hingga 13,4% terhadap PDB nasional. Karena kalau kita lihat terus terang saja industri kita berbasis teknologi itu masih sangat-sangat sedikit sekali di Indonesia, ya kan? Tapi ini China. Tadi saya berikan angka bahwa Science and Technology Cluster dari China itu menyumbang 13,4% dari GDP mereka hanya dengan menggunakan 2,4% dari lahan. Ini bagi seorang pengambil kebijakan, bagi pemerintah, ini suatu yang sangat diinginkan. Kita ingin menjadi seperti itu. Stella meyakini kunci dari pencapaian keberhasilan dalam pengembangan inovasi dan teknologi yakni adanya kolaborasi skala besar antara dunia akademik dan industri yang difokuskan pada penyediaan kurikulum dan instruktur yang selaras dengan kebutuhan industri. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada energi khususnya bahan bakar minyak dalam 3 hingga 4 tahun mendatang. Dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan 17 di Gorontalo hari Selasa, Prabowo mengumumkan pemerintah akan meluncurkan bahan bakar biodiesel 50 atau B50 pada Juli 2026. Program B50 memanfaatkan campuran 50% minyak sawit dalam bahan bakar solar, sehingga langkah ini menjadi upaya mempercepat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri. Kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. Ya, pemerintah menargetkan penerapan bahan bakar biodiesel mulai 1 Juli 2026. Ya, kebijakan ini langkah lanjutan dari program B40 yang digadang-gadang bisa memperkuat ketahanan energi nasional serta menghemat devisa negara hingga 157,28 triliun rupiah per tahun. Pemerintah terus mematangkan persiapan jelang penerapan biodiesel B50 yang merupakan campuran 50% solar dan 50% bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit.
Kebijakan ini digadang-gadang dapat menekan impor BBM, menghemat devisa negara, sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri, khususnya kelapa sawit. Untuk memastikan kelayakan penggunaannya, pemerintah melakukan pengujian pada berbagai moda transportasi dan alat berat. B50 1 Juli sudah mulai penerapan dan sudah melakukan tes terus. Doain dalam schedule kita 1 Juli penerapan, doain dalam tes. Sekarang kan tes di kapal, di beberapa alat berat, di kereta. Mudah-mudahan nggak ada soal. Kalau dia sesuai schedule, nggak ada soal, 1 Juli penerapannya. Tapi katakanlah dalam uji coba itu ada mesinnya, ada mungkin nggak pas, kita akan melakukan penyesuaian. Meski dinilai lebih ramah lingkungan dibanding solar konvensional, pengguna kendaraan diesel berharap pemerintah memastikan B50 telah sesuai dan dapat digunakan pada kendaraan bermesin diesel yang ada di Indonesia. Kalau kekhawatiran pasti untuk kedepannya, biasanya kita pakai minyak biosolar yang hasilnya dari fosil. Sekarang kita pemakaian B50 untuk percampuran nabati dan fosil. Jadi untuk performa pasti untuk kedepannya agak lebih menurun. Tapi dengan penelitian para ahli, dengan diterbitkannya minyak B50 ini, pasti sudah mengkaji ulang atau mengtes sebelumnya. Pemerintah ya sebelum diterbitkan, dia dites dulu ke mobil-mobil diesel yang beredar di Indonesia kan, apakah cocok, apakah tidak. Kalau misalnya cocok, udah diteliti oleh para ahli kita, ya kami sebagai pengguna diesel menerima dengan senang hati. Di tengah optimisme pemerintah, pengamat otomotif mengingatkan masih ada sejumlah tantangan teknis yang harus diantisipasi. Masalahnya di dunia tidak ada. Jadi ketika teman wartawan, Pak ada nggak sih Pak info begini? Ya, mana ada orang di dunia nggak ada yang pakai sampai setinggi itu, sampai 50% gitu. Jadi di satu sisi pemerintah sah-sah aja menentukan gitu. Tapi beri waktu agar semua merek yang ada dan yang mau masuk ke Republik ini siap. Ya kan? Nah, dengan wacana B50, waduh, teman saya yang kebetulan terlibat di proyek mengatakan Bin itu boleh dibilang setiap bulan bongkar tangki. Lah, kok sampai segitu parahnya? Iyalah, mesti kuras. Kandungan airnya banyak sekali. Karena sifat hidroskopisnya. Waduh, kok sampai kayak begitu, saya bilang. Lah, kalau sampai terjadinya seperti itu kan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. DPW Partai Perindo DKI Jakarta meluncurkan Warkop Aspirasa, sebuah inisiatif ruang temu warga yang diharapkan menjadi wadah diskusi terbuka dan pertukaran gagasan dari masyarakat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ya, selain itu dalam kegiatan ini juga digelar diskusi publik bertajuk Politik Warung Kopi 499 tahun Kota Jakarta dengan pandangan Partai Perindo. Memperingati hari jadi Kota Jakarta yang ke-499 tahun, DPW Partai Perindo DKI Jakarta meluncurkan Warkop Aspirasa di Jalan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Warkop Aspirasa ini menjadi ruang dialog bagi masyarakat, salah satunya dengan menggelar diskusi publik yang mengangkat tema mengenai tantangan pembangunan Kota Jakarta di masa depan. Diskusi ini menyoroti berbagai masalah ibu kota, seperti banjir, ketimpangan ekonomi, serta hunian yang layak bagi generasi baru Jakarta di masa mendatang. Sebenarnya masalah utamanya adalah soal keadilan ruang yang ada di Jakarta ini belum cukup terfasilitasi dengan baik. Kita ambil contoh saja misalnya bagaimana hunian layak yang seharusnya bisa murah, aksesibel untuk warga Jakarta, khususnya bisa orang muda gitu ya, karena mereka mengakses pendidikan dan juga pekerjaan yang harusnya dekat dan tidak harus repot begitu. Tantangan paling besar buat Jakarta untuk 500 tahun perayaannya adalah mungkin nggak Jakarta itu melakukan perubahan dramatis terutama menyangkut hunian.
mayoritas masyarakat generasi baru Jakarta itu tidak akan punya kemampuan untuk mendapatkan rumah, dan harus ada tindakan yang sangat serius untuk memikirkan satu terobosan yang memungkinkan bahwa generasi baru Jakarta itu bisa memiliki rumah. Melalui diskusi ini, Partai Perindo berharap dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun kota Jakarta agar tetap menjadi kota yang maju, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan zaman. Tim Liputan iNews melaporkan.